Sebelumnya, saat Yang Xiao ingin mengajak sang MC kita untuk bergabung ke klubnya, Shen pun menjawab boleh saja, tapi Yang Xiao harus mengalahkannya terlebih dahulu di pertarungan tinju hitam dan putih. Nah, di sini dikatakan Yang Xiao pernah berpartisipasi dalam kompetisi tinju hitam dan putih aliansi dan masuk dalam 20 besar. Dan juga itu adalah hasil terbaik dalam sejarah elang hitam. Yang Xiao pun juga menjadi terkenal dalam kompetisi itu. Setelah itu, sang MC kita membuat peraturan dalam tinju hitam dan putih. Intinya mereka berdua akan melakukan 9 kali pertandingan dan siapa yang memenangkan 5 kali, maka dia yang menang. Lalu Yang Xiao mengatakan saat mengetahui peraturan yang dibuat Shen, "Oh, jika itu orang lain, pasti aku akan menolak. Tapi karena itu kau, akan kuladeni kau sampai akhir." Shen pun langsung melempar koin untuk menentukan siapa yang menyerang duluan. "Oke, sisi mana yang kau pilih?" ucap Shen. "Ekor," ujar Yang Xiao. Singkat cerita, Yang Xiao memulai duluan. Swus, dia pun langsung menyerang sang MC kita. Shen menyadari saat melihat gerakan Yang Xiao begitu tegas tanpa ragu dengan aliran angin yang kuat bersamanya. Tapi menurut Shen, tinju seperti semacam ini tidak punya niat membunuh. Sepertinya aku diremehkan, pikir Shen. Shen pun dengan santainya hanya menatap tinju Yang Xiao. Yang Xiao yang melihat sang MC kita dengan santainya bahkan tidak berkedip mata sekalipun. "Ternyata kau punya nyali juga ya," ucap Yang Xiao. Ternyata tebakanku benar. Untuk tinju pertama kau memilih tinju putih. Sepertinya kau ingin memberi salam dulu dan bertarung nanti, ungkap Shen. Sudahlah, kalau kalah ya kalah saja. Tidak perlu banyak alasan. Sekarang giliranmu menyerang, ujar Yang Xiao. Sedangkan dalam pikirannya, dia beralasan tidak menggunakan tinju hitam karena tidak ingin merendahkan dirinya di hadapan Shen. Dan menganggap Shen hanya beruntung bisa memenangkan babak ini. Lalu Shen menanyakan kepada Yang Xiao apakah dia tahu nama identitasnya di kompetisi. Yang Xiao menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun sang MC kita mengatakan itu ada hubungannya dengan Yang Xiao karena identitasnya adalah Blackfish Emperor. "Jadi aku akan melayangkan tinju hitam kali ini," ungkap Shen sambil menyerang menggunakan tinju dengan efek emasnya. Mendengar itu, Yang Xiao mengatakan, "Jangan mengoceh." Menurutnya, ocehan sang MC kita ini tidak akan mempan terhadapnya, karena dia hanya percaya dengan penilaiannya sendiri. Menggeretak selalu menjadi penyamaran terbaik untuk menutupi kekuatan yang lemah. "Kau sudah ketahuan," ungkap Yang Xiao. Tapi sayang, pukulan Shen mengenai Yang Xiao dengan telaknya. Yang Xiao tak menyangka tebakannya salah. Ternyata Shen benar-benar menggunakan tinju hitamnya. Melihat Yang Xiao terluka di hidungnya, Shen pun langsung memberikan sapu tangannya sambil mengatakan, "Sudah kubilang kan, aku menggunakan tinju hitam. Seharusnya kau memblokirnya. Kenapa kau tidak mendengarkanku?" Mendengar itu, Yang Xiao menepuk lengan Shen yang ingin memberikan sapu tangannya. Dia pun berpikir bahwa dia lalai. Namun menurutnya itu bagus juga, karena tidak banyak orang yang bisa membuatnya bermain dengan serius. "Ayo mulai lagi!" Sus. Shen langsung mengambil posisi kuda-kudanya. "Jika kau tidak mendengarkan orang yang berpengalaman, kau akan menderita ke depannya. Aku sudah mendapatkan 2 poin. Kau sebaiknya jangan terlalu percaya diri," ungkap Shen. Sedangkan Yang Xiao sedang menganalisa. Menurutnya, saat seseorang melayangkan tinju hitamnya, dia pasti akan menyerang dengan kekuatan nyata dan akan mempengaruhi gerakan otot. Selain itu, pasti akan ada aura membunuhnya. Lalu Yang Xiao menebak bahwa otot lengan dan tinju Shen tidak bergerak sama sekali dan juga dia tidak merasakan aura membunuh. Tinju ini pasti tinju putih. Meskipun aku sudah membuat penilaian, tapi aku tidak bisa membodohi diriku sendiri. Seperti yang kulakukan tadi, pikir Yang Xiao. Melihat Shen memukulnya lagi, Yang Xiao bergumam dalam pikirannya. Ternyata tinju hitam lagi ya. Sedangkan Shen langsung mengatakan, "Ternyata tidak terpukul mundur olehku ya. Kebugaran fisikmu lumayan juga, setidaknya 13 poin lah." "Jangan banyak omong, ayo lanjutkan," teriak Yang Xiao. Mendengar itu, Shen hanya santai sambil mengatakan, "Benar nih, mau lanjut. Yakin nih tidak mau istirahat? Lanjutlah." Singkat cerita, setelah Yang Xiao dihajar habis-habisan oleh Shen, dia pun tak percaya ada orang yang bisa menggunakan kekuatan fiksi dan nyata dengan begitu luar biasa tanpa cacat. Menurut Yang Xiao, tidak ada jejak dari caranya mengerahkan kekuatan, dan itu tidak bisa dinilai dengan pengalaman dan akal sehat.
Lalu sang MC kita mengatakan bahwa dia telah memenangkan 5 kali permainan tinju hitam dan putih. Jadi sesuai kesepakatan, Yang Xiao akan mengikuti kompetisi tinju hitam dan putih bersama sang MC kita ini. Mendengar itu, Yang Xiao masih tidak terima dan ingin mencobanya sekali lagi. Shen pun mengatakan bahwa Yang Xiao ini berpikir tinju hitam dan putih adalah hal yang sederhana. Padahal tidak seperti itu. Lalu Shen dengan muka seriusnya ingin mengasih paham dan siap menyerang Yang Xiao. Sedangkan Yang Xiao dengan seriusnya mengamati apa yang akan digunakan sang MC kita, apakah tinju hitam atau tinju putih. Dia pun menebak bahwa Shen akan menggunakan tinju hitam. Tapi sayang, Yang Xiao salah lagi. Shen malah menggunakan tinju putih. Di sini pun Yang Xiao sadar bahwa Shen ini sangat hebat, entah itu dalam kekuatan atau psikologinya. Yang Xiao sudah benar-benar dibuat bingung oleh Han Sen. Setelah itu, pertandingan pun berakhir. Shen pun menjelaskan bahwa ada 3 ranah dalam tinju hitam dan putih. Ranah pertama penilaian musuh, ranah kedua menilai tubuh, dan ranah ketiga menilai pikiran. Menurut Shen, walaupun Yang Xiao mempunyai banyak pengalaman, tapi dia hanya di ranah menilai tubuh, sedangkan Shen hampir di ranah menilai pikiran. Setelah menjelaskan itu, Shen pun ingin pergi dan mengatakan bahwa Yang Xiao jangan lupa soal perjanjiannya dan segera untuk mendaftar ke kompetisi. Sedangkan dalam pikirannya Shen, dia mengungkapkan kenapa dia bisa mencapai ke ranah menilai pikiran. Itu karena Shen telah berlatih teknik Ice Jet Skin, bagaimana membingungkan lawan dan bagaimana menggunakan kekuatan. Yang Xiao, aku lebih tahu darimu, pikir Shen. Lalu Shin berpindah ke tempat latihan klub seni bela diri kuno terbaru. Di sana ada gadis berkacamata yang sepertinya pelatih klub seni bela diri kuno terbaru yang bernama Chen Ling. Dia pun bergumam bahwa meskipun Han Sen sudah bergabung, tapi keseluruhan kekuatan klubnya masih belum bagus. Makanya dia harus mencari cara agar bisa membujuk Yang Xiao ikut dalam kompetisi. Tiba-tiba Yang Xiao datang ke klub seni bela diri kuno terbaru. Para anggota yang melihat pun bertanya-tanya kenapa dia datang ke sini. Bukankah Yang Xiao tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi? Yang Xiao pun langsung mengungkapkan kepada pelatih bahwa dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk melawan Zheng De. Lalu Shin berpindah ke tempat sang MC kita. Di sana ada suara wanita menyapa Shen. Ternyata yang menyapa Shen adalah Nona Huang Fu yang terlihat besar. Shen pun menanyakan apa yang sedang Nona Huang Fu lakukan di sekolahnya. Sedangkan dalam pikirannya Shen mengatakan, wow, waktu itu aku terlalu fokus menjaganya dan meng-meng. Tapi tidak sadar kalau itunya begitu besar. Finking lalu menjelaskan kenapa dia bisa datang ke sekolah elang hitam. Karena dia adalah siswa pertukaran dan akan tinggal di sini selama 2 tahun ke depan. Jadi mulai sekarang kau akan memanggilku kakak senior. Mendengar penjelasannya Finking, Shen pun langsung menyebut Finking dengan sebutan kakak senior biar dibilang adik junior yang sopan. Tapi Finking dengan agresifnya langsung mendekati Shen dan bilang, Hansen, kenapa kau sepertinya tidak menyambutku? Shen yang melihat Finking mendekat dengan boing-boingnya yang begitu aduhai, Shen hanya dapat berpikir, Hais, kau ini lebih cocok dipanggil botol susu Huang Fu daripada Huang Fu Finking. Kakak senior Huang Fu, ada perlu apa kau mencariku? Tanya Shen. Finking pun menjawab bahwa juniornya ini adalah pria paling populer di elang hitam. Jadi tentu saja dia mencarinya karena ada urusan penting. 2 hari lagi Finking akan pergi ke Suaka Armor Baja untuk meleleng jiwa bis. Menurut Finking, Shen pasti akan tertarik. Shen yang mendengar sedikit terkejut, lalu bertanya, jiwa bis apa saja yang akan dilelang? Dan juga kenapa Nona Huang Fu ini memikirkannya untuk hal baik seperti ini? Finking pun mengungkapkan kenapa dia bisa memikirkan Shen untuk memberitahukan sesuatu yang semenarik ini. Itu karena Shen mampu melarikan diri dari Raja Bis berbulu hitam tingkat darah dewa. Menurut Finking, itu sudah membuktikan kalau Shen mempunyai skill yang mumpuni dan Finking suka berteman dengan orang yang punya kemampuan. Sambil dia menyerahkan daftar barang yang akan dilelang kepada Shen. Shen pun melihat daftarnya yang begitu banyak jiwa bis mutan dan ada juga jiwa bis darah dewanya. Shen Hollywood, jiwa bis tipe terbang. Menurut Shen itu sangat keren, bahkan lebih baik daripada sayap naga sisik bulu ungunya. Lalu Shen melihat jiwa bis tipe senjata Silver Blood Trident tingkat darah dewa. Nah, ini yang aku lebih butuhkan daripada Shen Hollywood, ungkap Shen. Shen dengan semangatnya langsung menanyai harganya kepada Finking.
Mendengar Sen menanyai tentang harga jiwa bis senjata Silver Blood Trident, menurut Finking, Sen mempunyai mata yang bagus. Finking pun mengatakan bahwa dia akan memberikan diskon, harganya 230 juta. Mendengar itu, Sen hanya bisa ternganga-nganga. Hah? Apa-apaan? Bahkan jika aku menjual diri pun tidak akan terkumpul sebanyak itu, ungkap Sen. Finking yang melihat ada celah mulai merayu Sen dan mengatakan bahwa dia punya cara untuk mendapatkan jiwa bis itu tanpa membayar dengan bergabung ke perusahaannya di Pavilion Seni Bela Diri Wargat. Perusahaan kami adalah salah satu pavilion seni bela diri terbaik di aliansi yang memiliki cabang di seluruh planet, ungkap Finking yang sangat menggoda ini, ya kan para penonton? Namun Sen meminta maaf dan menolaknya dengan baik-baik bahwa dia tidak ingin bergabung. Sedangkan dalam pikirannya mengatakan, pasti kalau aku bergabung akan lebih banyak lagi yang ditandatangani, yang mana akan lebih merepotkan lagi daripada menjadi juru bicara. Tapi dengan cepat, Nona Huangfu langsung memeluk lengan Sen sambil mengatakan bahwa Sen jangan buru-buru menolak karena Nona Huangfu yang aduhai ini bisa memberi Sen keuntungan tambahan. Sang MC kita yang memang gak kuat dengan godaan boing-boing, Sen pun hanya dapat berpikir, pasti wanita ini punya motif tersembunyi. Tiba-tiba sebuah lengan menyerang Finking dan berkata, dia menolak, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Ternyata itu adalah Jianran yang untungnya Finking dapat menghindari serangannya. Lalu Jianran langsung menarik Sen sambil mengatakan, bangun, kau itu milikku, kau tidak terpaku di situ kan? Finking yang melihat seperti santai-santai saja, malah dia mengatakan, ku dengar pacarnya Hansen adalah primadona sekolah yang lembut dan imut. Tapi tidak disangka ternyata sebarbar ini, aku sedikit kecewa. Mendengar penuturan Finking, Jianran sangat kesal dan mengatakan bahwa kakak Finking lah yang memulai merayu pacar orang di sekolah pada siang bolong. Ini terlalu tidak tahu malu kan? Namun Finking membalas, adik Jianran seharusnya tidak membuatnya terdengar buruk. Aku di sini dengan pacarmu hanya membahas soal pekerjaan. Para siswa lain yang melihat pertengkaran dua gadis cantik, mereka malah mengungkapkan, wow, dua boba itu lebih besar dari punya primadona sekolah kita. Kualitas terbaik. Namun ada juga mengatakan bahwa Nona Huangfu adalah siswa pertukaran dan latar keluarganya tidak sederhana. Mereka pun merasa sangat iri kepada Dewa Agung Hansen yang menjadi rebutan wanita cantik. Tapi mereka juga tidak perlu terlalu iri karena sebentar lagi Dewa Agung Hansen akan mendapat hukuman dari primadona sekolah kita nanti. Dan benar saja, Sen merasakan firasat buruk saat melihat pertempuran boba, maksudnya pertengkaran kedua wanita cantik ini. Sedangkan dua wanita cantik itu masih saja adu mekanik. Jianran mengatakan bahwa pacarnya sanggup dan mampu, jadi Finking tidak perlu khawatir dengan pekerjaannya. Lalu Finking membalas, kalau primadona sekolah begitu akan cenderung menunda masa depan pacarmu loh. Sen pun yang melihat malu dan menutup telinga sambil mengatakan, kalian berdua berhentilah berdebat. Semua orang menonton nih. Setelah itu Finking mau pergi dan mengungkapkan, ya sudahlah, aku tidak ingin berdebat dengan adik perempuan ini. Junior Hansen, mari kita ngobrol lagi lain kali. Dah. Mendengar itu Jianran sangat kesal karena Finking masih berharap akan ada lain kali. Itu mustahil, ucap Jianran. Lalu Jianran meluapkan kekesalannya kepada sang MC kita sambil mengatakan, waktu itu Qiansun dan kali ini Huangfu Finking. Hansen, kau masih tidak bisa mengubah sifat genitmu itu kan? Seketika itu Sen langsung lari dari amukan sang kekasih sambil mengatakan bahwa dengarkan penjelasannya terlebih dahulu, karena ini benar-benar bukan seperti yang Jianran pikirkan. Sedangkan para siswa yang melihat tertawa karena melihat sang Dewa Agung yang tak berdaya di hadapan primadona sekolah. Singkat cerita, beberapa hari di sana terlihat seorang reporter wanita sedang mengeluh tentang reporter Kuan yang memintanya mewawancarai akademi peringkat terendah, yaitu Elang Hitam. Menurutnya sudah pasti Elang Hitam akan dikalahkan telak oleh akademi Sengde. Jadi wawancara ini pasti tidak akan berguna. Tapi untungnya kompetisi kali ini menggunakan perangkat holografik yang terhubung ke internet. Jadi sang reporter wanita ini tidak repot-repot ke tempat kejadian dan dia juga berpikir pasti tidak akan ada yang menonton permainan Elang Hitam. Di sini kita diperkenalkan sang reporter wanita, tepatnya reporter magang bernama Wen Xiu Xiu.
Setelah itu, Wen Xiushu melihat anggota klub seni bela diri kuno terbaru yang baru datang. Menurutnya terlihat biasa-biasa saja. Dia pun menyapa dan mewawancarai pelatih Chen Ling tentang pendapatnya mengenai pertandingan kompetisi tinju hitam dan putih melawan Akademi Militer Sengde. Dengan percaya dirinya, pelatih Chen Ling menjawab bahwa mereka pasti akan memenangkan pertandingan ini. Mendengar itu, sang reporter wanita ini memasang muka yang tak percaya. Pikirnya, tim ini pasti hanya menggertak. Bahkan jika di elang hitam ada yang xiao, mustahil untuk menang dari Sengde. Setelah itu, reporter wanita mewawancarai yang xiao tentang pendapatnya yang menjadi fokus perhatian semua orang, sekaligus pendapatnya tentang Nalan Cheng Nuo, pemain nomor satunya Sengde. Yang xiao dengan tegas menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Nalan Cheng Nuo, namun yang dia tahu timnya akan menang. Mendengar itu, sang reporter wanita ini memasang muka tak percaya lagi sambil berpikir, sungguh sikap yang sombong. Percaya atau tidak, aku akan menulis hal buruk tentang kalian. Lalu sang reporter menyapa dan menanyakan kepada sang MC kita yang menurutnya Hansen orang baru. Jadi menurutmu berapa presentasi kemenangan untuk elang hitam? Sen pun menjawab bahwa sulit untuk dikatakan. Lagi pula dia ini hanya pemain sementara. Tapi kupikir apa yang dikatakan pelatih Chen Ling dan Yang Xiao masuk akal, ungkap Sen sambil mengedipkan sebelah matanya dengan gaya. Sementara itu, Akademi Militer Sengde, mereka menyaksikan wawancara Akademi Militer Elang Hitam. Di sana ada Liu Yunseng, peringkat ke-17 di Liga Tinju Hitam Putih Aliansi, dan Mak Changkong, peringkat ke-15. Mereka pun menyaksikan wawancara Akademi Militer Elang Hitam dan mengatakan bahwa orang-orang elang hitam sedang ngigau. Peringkat ke-12 bernama Wang Yangjun juga berujar bahwa di internet banyak orang-orang mengatai Akademi Militer Elang Hitam terlalu percaya diri. Lalu dia pun mendekati peringkat kedua yang bernama Nalan Cheng Nuo yang sedang makan agar-agar. "Hei bro, kompetisinya akan segera dimulai. Kenapa kau masih makan agar-agar?" ujarnya. "Emangnya siapa lawan kita hari ini?" tanya Nalan. Yang Jun pun mengungkapkan kepada Nalan, meski Nalan berada di peringkat kedua di Liga Tinju Hitam dan Putih, bagaimanapun juga perhatikanlah permainannya. Namun tiba-tiba pelatih Sengde bernama Su Yundi mengatakan bermain melawan elang hitam sama sekali tidak layak untuk Nalan perhatikan. Sang pelatih pun datang dengan pemain baru bernama Liu. Yu Seng, Changkong, dan Yang Jun mengungkapkan bagaimana urutan tampil dan menyarankan ide bagaimana kalau Nalan langsung turun agar mereka orang-orang elang hitam tidak bisa mencetak skor. Namun sang pelatih mengatakan sistem kompetisi kali ini adalah tag team. Jadi dia memutuskan agar Liu sebagai pemain pertama yang tampil. Menurut sang pelatih itu sudah dari cukup. Setelah itu kompetisi akan segera dimulai. Sukian terkejut melihat babak pertama yang akan tampil dari Akademi Militer Sengde adalah Win Talker. Sukian pun tak pernah dengar sebelumnya. Apakah dia ini adalah seorang ahli yang disembunyikan Sengde? Tapi pelatih Chen Ling mengungkapkan bahwa nama Win Talker ini adalah Liu. Dia bergabung dengan tim Sengde kurang dari sebulan. Dia adalah seorang pemula dengan potensi yang bagus. Namun levelnya paling pas-pasan di antara tim Sengde. Mendengar itu, Sukian dan Yang Xiao mengatakan bahwa tim Sengde menghina kita karena mengirim pemula. Angkuh dan sombong, beginilah gaya Sengde. Tapi pelatih Chen Ling sudah mempersiapkan sesuatu dengan senyumnya. Kalau begitu, maka formasiku tidak biasa-biasa saja. Babak pertama pun dimulai. Sang reporter wanita pun memulai siarannya dan mengatakan Blackfish Emperor adalah pemain cadangan tim elang hitam. Nama aslinya adalah Hansen. Dia berusia 18 tahun dan merupakan siswa baru jurusan memanah. Dia juga tidak memiliki rekor di tinju hitam dan putih sebelumnya dan tidak memiliki pengalaman dalam kompetisi apapun. Tim Sengde yang melihat siaran sang reporter wanita itu langsung mengatakan, "Apa-apaan? Pemain cadangan? Apa tim elang hitam kehabisan pemain? Apa mungkin mereka pikir akan comeback saat menaruh Yang Xiao di urutan terakhir? Hahaha, jangan mimpi kalian. Kalian seharusnya menyerah saja." Nalan yang juga melihat berpikir, ini membosankan. Hanya pemain cadangan. Sepertinya aku tidak perlu bermain.
Liu saja sudah cukup memenangkan permainan. Lebih baik aku membeli beberapa agar-agar lagi di supermarket. Babak pertama pun dimulai. Dikatakan kompetisi tinju hitam dan putih ini diadakan di area virtual dengan menggunakan sistem tag team. Siapa yang mendapat 3 poin lebih dulu adalah pemenangnya. Pemenang akan harus bermain sampai kalah sebelum meninggalkan area. Pihak penyerang dan pihak bertahan akan dipilih secara acak oleh sistem. Alat pemindaian profesional akan menilai apakah itu tinju hitam atau tinju putih sesuai dengan kekuatan pemain. Kompetisi pun dimulai. Shen berkesempatan menyerang duluan. Liu mengamati sekaligus menduga dan menganggap Shen meremehkan dia dengan menggunakan tinju putih. Bam! Sistem mengonfirmasi Shen menggunakan tinju hitam. Dan tebakan Liu salah sekaligus membuatnya terkejut. Yang Jun yang melihat mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Menurutnya tinju tadi tidak mengandung kekuatan. Bam! Shen berhasil lagi memukul Liu dan berhasil mendapatkan 2 poin. Para tim Shengde melihat tak menyangka tinju hitam lagi. Apa sistemnya rusak? Itu sama sekali tidak seperti tinju hitam. Pelatih Shengde berteriak bahwa Liu jangan ceroboh dan jangan tertipu trik lawan. Liu pun mengerti dan mengatakan siap pelatih. Lalu dia berpikir Black Fist Emperor ini cukup berskill. Selain yang Xiao, ternyata Lang Hitam mempunyai sosok seperti ini. Lalu Shen mengatakan bahwa dia mendengar Liu adalah yang paling lemah di tim. Jadi menurut Shen, Liu benar-benar kurang beruntung. Dengan gegabahnya bertarung tanpa mengetahui detail lawan. Kalian sudah kalah dalam strategi. Dengan itu, Liu terlihat marah dan mengatakan bahwa jangan bicara omong kosong dan mengganggu penilaiannya. Aku tidak akan pernah kehilangan poin kali ini. Oke, kalau begitu kau bisa berpikir jernih. Nah, apakah ini tinju hitam atau tinju putih? Ucap Shen yang siap-siap menyerang. Swoosh, tinju Shen mulai melesat. Liu pun mulai menganalisa, namun pikirannya sudah kacau diakibatkan ulah sang MC kita. Dia tak bisa lagi menebak apa Shen menggunakan tinju hitam atau putih. Liu pun menebak tinju putih. Tapi sistem memberitahukan bahwa itu tinju hitam. Walhasil Liu terkena pukulan telak lagi. Shen pun mendapatkan hat-trick permisa. Tim Shengde yang menyaksikan terkena mental melihat Liu kalah telak 3-0. Sang reporter wanita pun melaporkan yang intinya tim Elang Hitam menang dengan skor 3-0. Dia pun mengatakan tampaknya Windtalker masih tergolong muda. Jadi setelah terkena pukulan pertama mentalitas terganggu dan terus-menerus kehilangan poin. Tapi Shengde memiliki banyak pemain dengan rekor luar biasa. Mari kita nantikan bersama penampilan luar biasa mereka. Sementara itu, Lily bersama Jianran sedang menonton live dari gawai mereka masing-masing. Lily bergumam dengan sang reporter yang menurutnya kelihatan jelas mendukung Shengde. Tapi Jianran mengatakan bahwa abaikan saja reporter itu. Dia hanya memandang reputasi. Tunggu saja, Ayang Hansen pasti akan menang. Iya Yanran, ayangmu itu pasti akan menang. Dan juga orang-orang membicarakannya di internet. Coba kau lihat, ucap Lily. Orang-orang ini benar-benar tidak punya pendirian. Sekarang mereka mendukung Hansen karena Hansen menang, gumam Jianran. Lalu kita ke tempat tim Shengde. Sang pelatih pun menunjuk Yang Jun untuk selanjutnya tampil dan menyarankan untuk tidak meremehkan lawan. Amati dengan cermat pergerakan lawan. Ya, serahkan padaku, ucap Yang Jun. Babak kedua pun segera dimulai. Banyak orang-orang di internet berkomentar dan silahkan kalian baca sendiri. Yang Jun bergumam dalam pikirannya bahwa main-mainnya sudah cukup dan akan mengalahkan Black Fist Emperor dengan skor 3-0 agar tim Shengde-nya tidak mudah dipermainkan. Lalu pertandingan dimulai dan Shen tanpa banyak bacot langsung menyerang dengan tinjunya. Yang Jun mengamati dan menganalisa sambil mengatakan dalam pikirannya bahwa tadi Liu kalah dengan 3 tinju hitamnya. Apalagi dia punya julukan Black Fist Emperor. Yang Jun merasakan tinju Shen kali ini sangat brutal. Sudah dipastikan ini adalah tinju hitam. Dia pun siap-siap untuk menghindari tinjunya Shen agar mendapatkan 1 poin. Tapi sayang, sistem mengatakan bahwa itu adalah tinju putih. Yang Jun tak menyangka serangan sekuat itu bisa diredakan dalam sekejap.
Lalu Shen mengungkapkan bahwa Yang Jun ini sebenarnya sama levelnya dengan Liu, jadi tidak ada yang mengejutkan. Oke, kalau begitu, tebak berapa poin aku akan mengalahkanmu. Mendengar itu, Yang Jun sangat kesal dan berujar bahwa sang MC jangan senang dulu. Sang pelatih pun berucap bahwa Yang Jun abaikan saja sang MC karena dia hanya akan mengacaukan pikirannya saja. Jadi fokus saja pada permainan dan percayai penilaianmu sendiri. Perhatikan tinjunya dengan cermat. Lalu Shen bersiap-siap dengan tinju keduanya. Yang Jun pun berpikir dia tidak ingin kalah 3-0 seperti Liu karena itu sangat memalukan. Dia pun mencari cara bagaimana menilai dengan benar apa yang digunakan Shen, tinju hitam atau putih. Sedangkan Yang Xiao berkomentar, hal yang paling menakutkan dari Han Shen adalah kontrol kekuatan dan serangan psikologisnya. Di bawah tekanan kekuatan dan taktiknya, lawan tidak lagi dapat membuat penilaian akurat. Bang! Yang Jun pun terpental oleh tinju Shen. Pemenangnya pun sudah dapat dipastikan. Dengan skor 3-0 lagi, sang MC kita memenangkan pertandingan. Sang reporter wanita pun melaporkan, luar biasa, Black Beast Emperor menang lagi dengan skor 3-0. Ini benar-benar pertandingan yang tak terduga. Akademi Militer Shengde telah kalah 2 babak berturut-turut. Sedangkan pelatih Shengde benar-benar marah atas kekalahan mereka dengan pemain cadangannya Elang Hitam. Sementara itu, Yang Xiao dan Suqian sangat senang melihat Shen membuli Akademi Militer Shengde. Menurut mereka, kegilaan Black Beast Emperor baru saja dimulai. Ayo Dewa Han Shen, kau adalah cahaya Akademi Militer Elang Hitam. Ayo buat mereka menangis, teriak Suqian dengan semangatnya. Singkat cerita, pertandingan selanjutnya dan selanjutnya, Shen juga menang dengan sangat mudah dengan skor 3-0 lagi. 4 babak sudah dimenangkan oleh sang MC kita. Teman satu tim Shen pun sangat puas, apalagi sang pelatih Chen Ling. Sedangkan itu, Jian Ren juga sangat senang karena pacarnya sangat keren. Ya kan, pacarku itu tidak akan pernah mengecewakanku, ungkap Jian Ren. Ya, pacarmu itu kuat. Tidak hanya reporter wanita itu, tapi para netizen pun kali ini akan terkagum-kagum, ucap Lily. Lalu kita kembali ke tim Shengde. Pelatihnya pun mengatakan bahwa mereka jangan putus asa karena mereka belum gagal total. Jadi tetap semangat. Namun saat kembali nanti, sang pelatih akan memberi ulasan tentang pengalaman dan pembelajaran yang bisa mereka ambil dari pertandingan ini. Para pemain serentak menjawab, "Baik pelatih, dan maafkan kami." Lalu sang pelatih meminta Nalan maju agar tim mereka tidak dipermalukan dengan skor 0. Nalan pun sangat siap sampai-sampai agar-agar kesukaannya pun dibuang. Babak kelima, atau lebih tepatnya babak terakhir, akan segera dimulai. Apakah Shen akan dapat memenangkan pertandingan ini dan melumat habis tim Shengde? Atau sebaliknya, Nalan akan mendapatkan efek comeback? Sedangkan reporter wanita baru sadar kenapa reporter Kuan mengirimnya untuk meliput Akademi Militer Elang Hitam, karena dia telah melihat sebuah keajaiban. Setelah itu, Shin berpindah di sebuah planet lain, ruang angkasa alam semesta. Di sana ada seseorang tengah menonton pertandingan kompetisi tinju hitam dan putih. Dia pun berkomentar tak menyangka akan menyaksikan pertandingan seperti ini. Rupanya dia sudah memperhatikan Nalan. Menurutnya, Nalan ini mempunyai mata yang jernih dan pikiran yang murni. Dia seperti murid Buddha. Tidak ada hasrat, tidak ada kegembiraan, dan tidak ada kekhawatiran. Dia adalah kandidat terbaik untuk mengikuti pelatihan Yin Yang Blast. Orang ini ternyata adalah profesor dan tetua kehormatan Aula Suci Transcendent bernama Bai Yisan. Lalu Bai Yisan lanjut mengatakan bahwa kelahiran setiap teknik Genhaver membutuhkan banyak latihan. Kalau tidak mungkin menjualnya di Aula Suci, apalagi mempopulerkannya di kalangan manusia. Aku telah mempelajari Yin Yang Blast selama lebih dari 10 tahun dan prinsipnya mirip dengan tinju hitam dan putih, yaitu kekuatan Yin dan Yang, kelembutan dan kekuatan, serta virtualitas dan kenyataan. Lalu Bai Yisan mengungkapkan pernah memilih sukarelawan di militer untuk melatihnya, tapi akibatnya satu tewas dan satunya lagi terluka parah. Mereka tidak bisa melakukannya. Awalnya aku sudah memutuskan untuk memilih Nalan, tapi tidak disangka akan ada Han Shen sekarang. Biar kulihat siapa di antara kalian yang cocok untuk mengikuti latihan Yin Yang Blastku. Lalu kita kembali ke pertandingan. Shen dan Nalan saling memperkenalkan dirinya masing-masing.
Tanpa banyak bacot lagi, Sen langsung memulai menyerang dengan tinjunya. Sus! Pikir Sen yang menyadari mata Nalan yang sangat jernih dan tajam seolah-olah dia dapat melihat ke dalam hati orang lain. Hehehe, aku menantikan bagaimana kau akan memberiku perasaan yang berbeda. Sedangkan itu, sang pelatih Sengde mengungkapkan, Nalan adalah kartu truf tim Sengde. Sejak kecil dia sudah berlatih teknik Genhever Acala Mantra. Untuk itu, pikirannya bagaikan cermin yang memantulkan segala hal dan dia juga memiliki wawasan ke dalam semua aspek dunia. Intinya, dia dapat melihat dengan jelas hasrat dan pikiran yang mengganggu di hati siapapun. Di mata Nalan, cadangan dari tim Elang Hitam tidak punya rahasia apapun. Lalu Nalan langsung melihat Sen dan tak menyangka. Menurut Nalan, Sen tidak memiliki jejak hasrat di wajahnya. Jadi dia tidak bisa melihat apapun yang Sen pikirkan. Tapi menurut Nalan lagi, itu tidak masalah, dia masih bisa membaca gerakan otot. Sus, Sen pun mulai menyerang. Nalan menebak bahwa Sen akan menggunakan tinju putih dan memasang kuda-kuda untuk menangkis. Tapi sayang ternyata tinju hitam. Tinju hitam Sen membuat Nalan terpental. Nalan tak percaya penilaiannya bakal salah. Teman satu timnya Nalan pun dibuat terkejut bahwa Nalan akan kehilangan poin dalam tinju hitam dan putih. Sebaliknya dari tim Sen sangat senang. Sen dengan sangat cepat dapat cetak poin. Begitu juga dengan Jian Ran dan Lily yang begitu sangat senang. Ternyata ayangnya lebih baik daripada Nalan. Setelah itu, Nalan mengakui kekuatan Sen dan tidak heran timnya dikalahkan dengan sangat mudah. Mendengar itu, Sen berterima kasih akan pujiannya dan lanjut bersiap-siap untuk menyerang lagi. Nalan pun bersiap-siap menganalisa lagi. Saat Nalan melihat senyum Sen, dia menduga dengan lekukan seperti itu mewakili keadaan pikirannya yang sangat percaya diri dan santai. Ini pasti tinju putih. Bang! Namun Nalan salah lagi, dia pun terkena tinju hitam Sen dengan telaknya. 2 poin. Dewa Agung Sen benar-benar luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pukulan reduksi dimensi, ucap Yang Xiao. Di internet pun banyak para netizen berkomentar, jadi silahkan kalian baca sendiri lagi. Bai Yisan yang dari tadi juga menyaksikan pun mengatakan, sungguh menarik. Yang satu memiliki persepsi yang murni dan tanpa noda, bagai malaikat penghakiman surga. Satunya lagi memiliki kekuatan pengendalian yang sangat kuat, bagai roh jahat yang licik merangkak keluar dari neraka. Singkat cerita, hasil pertandingan kompetisi tinju hitam dan putih sudah terungkap. Pertandingan selesai. Mari ucapkan selamat kepada Akademi Militer Elang Hitam dan Blackfish Emperor. Ini pertandingan yang sangat luar biasa dan ini akan menjadi sejarah tinju hitam dan putih, ucap sang reporter wanita menutup siarannya. Sen menang melawan Nalan dengan skor telak 3-0. Sen pun tak pernah kalah dalam kompetisi ini. Hansen ya, tampaknya kau yang lebih cocok untuk Yin Yang Blastku, ungkap Bai Yisan.